Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa kabarnya? Luar biasa. Baik ya saudaraku ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya khotbah hari ini berjudul Bertumbuhlah dalam anugerah dan pengenalan akan Allah, saudara. Ini penting sekali, saudara. Saya ada seorang teman dokter bedah, saudara. Ya, waktu berapa tahun yang lalu dia operasi saya hernia, saudara. Waktu itu dia S1, saudara. Berapa bulan yang lalu orang tuanya meninggal, saya ketemu dia lagi. Sekarang sudah S3, saudara. S3. Saya tanya, luar biasa kamu. Dalam waktu tahun udah S3. Iya. Soalnya saya terus mau bertumbuh, dia bilang. Mau tetap belajar. Kenapa? Karena dia kalau nggak terus belajar mengenai dunia medis, saudara. Dia bilang, lulusan dokter hari-hari ini semakin banyak. Dan ala-ala semakin canggih, saudara. Ya, dia masih terus belajar untuk mengenal dalam segi medis. Sekarang dia bilang operasi itu dia nggak campur pakai tangan dia lagi, saudara. Semuanya pakai mesin, saudara. Dulu di operasi saya pakai black, saudara. Ya, sekarang pakai titik 3 itu, saudaraku. Semuanya pakai teknologi yang canggih. Nah, saudaraku yang dikasih rutan, begitu juga kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam hal-hal yang rohani, saudara. Ya, menjadi seorang anak itu pemberian, saudara. Tetapi menjadi seorang murid itu keputusan. Amin. Nah, keputusan seorang murid, saudaraku, dia mau diajar dan mau belajar, saudara. Masuk dalam sekolah kehidupan ini, saudara. Betul? Kenapa saya mau katakan kita masih bertumbuh di dalam anugerah dan pengenalan kita akan Tuhan? Karena kita tahu bahwa musuh kita, saudara. Nah, Efesus 6 ayat 12. Kita masih tahu hal ini, saudaraku ya. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara, saudara. Nah, Anda suka nggak suka, mau nggak mau, setiap hari, saudara, kita mengalami peperangan dalam kehidupan ini, saudara. Ada amin? Ya. Kenapa? Yesus berkata, saudaraku, Yohanes 8 ayat 23. Ya. Lalu ia berkata kepada mereka, atau Yesus berkata orang-orang Farisi, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Nah, lebih jelas lagi, ayat yang 4-4-nya, Yesus berkata seperti ini, saudara. Ya. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yesus berbicara kepada orang-orang Farisi, saudara. Mereka melayani, mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi Tuhan katakan mereka adalah bapamu lah. Iblis, ya saudara. Nah, kalau kita anak iblis, saudara, kita nggak akan mengalami perlawanan, saudara. Kita nggak mengalami serangan, saudara. Kita berdamai dengan dia. Tetapi kalau kita anak Allah, saudara, nah siap-siap, saudara. Yesus katakan sendiri bahwa kita akan mengalami peperangan. Jadi musuh Anda dan saya kita tahu hari ini, saudara. Bukan suami kita, bukan istri kita, bukan anak-anak kita, bukan teman bisnis kita, bukan gembala kita, saudara. Amin. Tapi roh-roh jahat di udara, saudara. Ya, bukan gembala kita. Seringkali saudaraku kita nggak sadar, saudara. Ya, secara pribadi kadang-kadang kita lagi berbicara baik-baik, tiba-tiba terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan, saudara. Ya, kita bisnis lagi baik-baik, saudara. Tiba-tiba terjadi, saudara. Nah, kita mesti mengerti hal ini, saudara. Ya. Kenapa saya katakan hal ini, saudaraku? 1 Korintus 2. Coba kita lihat 2 Petrus 3 ayat 18, saudara. Ini Petrus berbicara mengenai
Bertumbuhlah di dalam anugerah dan pengenal kita akan Tuhan. Saudara. Ya. Coba 2 Petrus 3 ayat 18. Saudara. Ini sangat penting sekali, saudara. Jadi kita jadi orang percaya, saudara. Bukan hanya kita datang ke gereja hari Minggu, kita membayar persembahan, membayar perpuluhan, kemudian hari Senin, hari Sabtu, kita gantung Alkitab kita, dan kita tidak melakukan apa-apa. Hari Minggu lagi, kita datang lagi, kita menjadi orang Kristen sebagai rutinitas, saudara. Kenapa? Nggak enak. Orang bilang, dia itu kok nggak ke gereja, dia orang Kristen. Jangan seperti itu, saudara. Ada amin. Kita mau terus bertumbuh, mengenal siapa Tuhan, saudara. Ya. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya, saudaraku. Ya. Kenapa, saudaraku? Ini sangat penting sekali, saudaraku. Karena masih banyak kita sebagai orang percaya, saudaraku, tidak mengerti status kita, identitas kita di dalam Kristus, saudara. Ya, coba 1 Yohanes 4 ayat 16, saudara. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam kita, saudara. Tapi masih banyak, saudaraku, kita sebagai orang percaya tidak mengerti dan menyadari hari ini, saudaraku. Banyak orang Kristen yang masih berjuang keras dalam menjalankan kekristenan Tuhan, saudaraku, supaya ia semakin dekat dengan Tuhan. Umpamanya, saudaraku, kita ke gereja, kita berpuasa, kita berdoa, kita membaca Alkitab, kita melayani, saudara, dengan tujuan satu, supaya kita tuh dekat dengan Tuhan. Nah, ini dulu saya lakukan hal seperti ini, saudara. Kenapa, saudaraku? Supaya apa? Kita melakukan segala sesuatu untuk apa? Mendapatkan sesuatu dari Tuhan, saudara. Ya. Makanya kemarin sampai pendeta udah meninggal, saudara. Dia waktu sakit, saudara. Dia bilang, Pak, tolong doain saya. Dia bilang, kenapa saya sakit? Mungkin saya bersalah. Mungkin saya berdosa kepada Tuhan. Sehingga Tuhan izinkan saya mengalami sakit. Saudara. Tapi harinya orang sudah meninggal, saudara. Kenapa? Alkitab jelas katakan bahwa Yesus dalam kita di dalam Yesus, saudara. Saya tidak menentang, saudara, aktivitasnya, saudara. Amin. Tetapi kita sebagai orang percaya mengerti bahwa Yesus di dalam kita di dalam Yesus, saudaraku. Bukan kita semakin intim atau semakin dekat dengan Tuhan, saudara. Tetapi, saudaraku, ya, justru kita melakukannya, saudaraku. Kita ke gereja, kita berdoa, saudara, kita melayani, kita membaca firman Tuhan. Di dalam satu kesadaran, saudara, bahwa Kristus sudah ada di dalam kita. Dan kita ada di dalam Kristus. Jadi kita melakukannya bukan supaya, saudara, tapi melainkan karena, saudara. Tuhan itu sudah melayani saya terlebih dahulu. Dia kirim anaknya. Makanya karena itu saya mesti melayani sama seperti dia. Amin. Tuhan itu telah memberkati saya. Untuk itu saya mesti memberi. Ya. Bukan saya memberi supaya saya diberkati. Salah, jangan terbalik, saudaraku, ya. Ada amin. Nah, konsentrasi ini, saudaraku, sehingga kita menjadi orang percaya, kita tidak mengalami kemenangan. Kita tidak mengalami apa yang Tuhan janjikan kepada Anda dan saya. Semakin hari kekristenan kita semakin hari semakin berat, saudara. Nah, inilah tujuan daripada kuasa kegelapan, saudaraku. Ya. Anda dan saya kita mesti mengerti dan menyadari, ya, bahwa Anda dan saya kita serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus, saudaraku. 1 Yohanes 4 ayat 17, saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan roh setiap roh, tapi ujilah. 1 Yohanes 4 ayat 17. Ayat 17. Itu satu, ya? 7, benar, ya?
1 Yohanes 4, sebentar. Nah, ini baru benar ayatnya. Maka saya bingung. Soalnya saya belajar baca firman 1:4 ini. Dalam inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini, saudara. Ya, jadi Anda dan saya kita mesti mengerti, menyadari, saudaraku ya, ini bukan berbicara tentang perbuatan fisik, saudara, atau tubuh kita, saudaraku. Kita atau pikiran kita, ya, perasaan kita, saudara. Tapi ini berbicara mengenai roh kita yang sudah lahir baru, saudara. Ya. Dalam roh kita adalah orang yang benar baru, diri kita sesungguhnya, diri kita sepanjang kekekalan adalah siapa kita di dalam Kristus, saudara. Banyak kita tidak mengerti dan menyadari hal ini, saudara. Ya. Tuhan, iblis kasih kita ke gereja, saudara. Iblis nggak marah ketika kita ikut konsel, kita bersekutu dengan Tuhan, kita naik ke menara doa. Tapi ketika kita udah memulai mengenal kebenaran, mengenal siapa kita dalam Kristus, ini dia tidak suka, saudara. Ada amin? Nah, saya ilustrasikan seperti ini, saudara. Umpamanya, saudara. Dulu bangsa Jerman, saudara. Bangsa Jerman itu dipimpin oleh Hitler, saudara. Nah, Hitler itu, saudaraku, dia paling benci, saudaraku, dengan orang-orang Yahudi yang beragama Kristen. Kalau kita baca sejarahnya, dia bisa pernah membunuh 2 juta orang Kristen, dibunuh massa, saudara. Ya. Kalau kita lihat, saudara, kalau kita warga negara Jerman, saudara, kita oke-oke aja, kita nggak ngalamin apa-apa, saudara. Tapi kalau kita orang-orang Yahudi, saudara, warga negara Yahudi yang beragama Kristen, saudara, itu mesti hati-hati, saudara. Anda bisa ditangkap, bisa dianiaya, bahkan dibunuh, saudara. Amin. Dan hari-hari ini, saudaraku, iblis itu, saudaraku, dia lebih kejam daripada Hitler, saudara. Dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, saudara. Ya, itu tujuan dia. Nggak ada kompromi dia, saudara. Nah, untuk itu, saudara, kita orang supaya percaya, Alkitab katakan tadi, Tuhan katakan bahwa kita bukan dari dunia ini, saudara. Maka kita mesti berjaga-jaga, saudara. Ya. 1 Korintus 2 ayat 9, saudara. Kita mesti bertumbuh, saudara, mengenal siapa Tuhan kita, saudara. Karena Yesaya berkata, umatku binasa karena tidak mengenal aku, kata Tuhan, saudara. Tetapi seperti ada tulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ayat 10-nya, ini yang penting, saudara. Ayat 10-nya, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah, saudara. Tadi kita baca 1 Yohanes 4 ayat 17, bahwa kita ini manusia roh, saudara. Nah, sering kali kita berbicara ayat 9-nya, saudara. Tapi kita lupa ayat 10-nya. Dikatakan seperti ini, bahwa hal-hal yang ilahi di dalam diri Allah, itu akan diceritakan kepada Anda dan saya. Sehingga kita kalau mau terus, saudaraku, bertumbuh dan mengenal Dia, saudaraku. Dan hal-hal yang ilahi di dalam diri Allah itu akan diceritakan kepada Anda dan saya. Wow, sangat luar biasa. Nah, untuk itu, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan, kita sungguh-sungguh berasal dari Allah, maka kita harus berjaga-jaga karena dunia ini adalah musuh kita. Dan hari-hari kita lihat, saudaraku, seperti apa AI, segala sesuatu keadaan dunia, saudaraku, itu membawa kita, saudara, untuk kita menjauh daripada
daripada Tuhan. Saudara. Coba Anda mulai renungkan, saya berpikir saudara. Ketika kita bangun tidur saudaraku, yang kita cari apa saudara? Seringkali kita cari apa? Handphone saudara. Tadi ada apa ini? Ada siapa yang WA saya atau apa saudara? Kadang-kadang bukan Anda. Saya ditegur juga kadang-kadang saudara. Kadang-kadang kita lagi saat teduh, tiba-tiba ada handphone berbunyi segala macam. Itu saudara. Hari-hari ini begitu banyak aktivitas yang membawa kita untuk kita jauh daripada Tuhan. Saudara. Dalam kita pengenalan kita akan Tuhan. Mungkin kita anggap nggak apa-apa saudaraku. Tapi ini sangat merusak kita sebagai gereja Tuhan saudara. Makanya Anda bersyukur Anda punya seorang gembala Pak Bagus saudaraku. Yang tidak lupa saudaraku terus mengingatkan Anda akan kebenaran dan firman Tuhan supaya kita terus bertumbuh hari lepas hari saudaraku sehingga pola pikir kita diubahkan, kita berfokus kepada Tuhan saudara. Kenapa saya katakan hal ini saudara? Hari-hari ini nggak bisa. Banyak kita lihat orang-orang yang mengandalkan kekayaannya, mengandalkan hal-hal dunia ini, hari-hari ini lagi mulai merosot saudara. Dan banyak mereka hari-hari itu yang mengakhiri hidup mereka. Dan merasa nggak ada artinya hidup ini saudara. Amin. Kemarin saya berbicara dengan bos saya saudaraku. Tadi saya mau nagih utang saudara. Akhirnya ngomong dan firman Tuhan saudara. Nah, kenapa? Karena dia dari seberang saudara, dari agama Konghucu, tadi dari Buddha saudaraku. Kemudian ya, kita layani diterima Yesus sampai hari ini ya apa? Karena dia kurang berhikmat saudara. Dia terlalu banyak investasi dengan mempergunakan uang bank. Dan hari ini dia terjerat saudara. Dan semua investasi mau dijual. Dan tidak ada satupun yang laku saudara. Amin. Dan dia mulai putus asa saudara. Kenapa? Orang-orang mulai menjauhkan dia. Mungkin dia berkata bahwa dosa apa yang dilakukan saudara. Amin. Dan akhirnya saya telepon cukup lama dengan dia. Kita berbicara, saya kuatkan dia saudara. Akhirnya nagihnya nggak jadi, saudara. Tadinya mau telepon langsung nagih aja, saudara. Ya, saudara. Nah, mana suaminya stroke lagi, saudara. Ya, dia berbicara, Tuhan itu mana? Tuhan itu di mana? Tuhan itu tidak adil, saudara. Amin. Tapi kita tahu bahwa kita tinggal dunianya sudah jatuh dalam dosa, saudara. Kita tidak bisa menghindari hal-hal yang ada di dalam dunia ini, saudara. Betul nggak, saudara? Ya, yang Anda bisa lakukan, kita tahu, saudara. Kemarin juga kami layan satu orang, saudaraku, saudara Silingga, saudara. Ya, dia kena penyakit kanker getah bening ya kalau salah ya. Nah, kami layannya bagus, kami pergi kemarin, dia udah nggak bisa duduk berdiri badan ya. Kalau kita mengerti di dalam Tuhan, kita nggak bisa hindari. Tapi satu hal yang kita tahu, saudaraku. Nah, ketika kita meninggal dunia ini, kita bukan mati, saudaraku. Kita hanya meninggal, kita hanya perpindahan, saudaraku. Saat detik yang sama juga, kita ada bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Ada amin? Nah, itu saudara yang kita mesti mengerti dan kita memahami. Untuk itu, saudara, Rasul Paulus, saudaraku, 2 Korintus 10 ayat 4, saudara. Si Im ketawa terus tuh. Saya berbicara agak sedikit cadel saudaraku ya. Karena baru hari Jumat saudaraku, gigi saya selesai saudaraku. Si Im ketawa tuh. Kemarin Om Sally bilang hati-hati Pak, jangan sampai giginya jatuh. Kalau Pak Yunus katakan seperti ini. Kelebihan orang bergigi palsu, saudara. Dia gosok gigi bisa sambil bersiul, saudara. Hanya tertawa ini gigi palsu pasti. Kenapa? Gigi copot sudah. Itu keuntungan orang gigi palsu, saudara. Kalau orang gigi asli lagi mana mau bersiul, saudara. 2 Korintus 10 ayat 4. Nah, saudaraku, karena senjata dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sangat untuk meruntuhkan benteng-benteng, saudara. Nah, Rasul Paulus berkata seperti ini, saudaraku.
Dia berperang bukan dengan senjata fisik, tapi senjata rohani dengan kuasa daripada Allah. Nah, kuasa itu kuasa apa, saudaraku ya? Apa kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng ini? Kuasa itu tidak lain adalah anugerah yang daripada Allah yang dilimpahkan kepada Anda dan saya secara cuma-cuma, saudara. Jadi anugerah Allah itu, saudaraku, bukan ketika kita mati, saudara, kita masuk surga dan pengampunan dosa kita. Tidak sampai di situ, saudara. Anugerah daripada Tuhan juga selalu menyertai kehidupan Anda dan saya. Yaitu pelimpahan kuasa daripada Allah yang mampukan kita untuk melakukan sesuatu di luar daripada kemampuan kita, saudara. Banyak gereja tidak mengajari hal ini, saudara. Tapi Anda dan saya kita bersyukur di tempat ini. Ya, kemarin dari Pak Bagus juga kita menyampaikan anugerah, kuasa. Ya, itu selalu menopang kehidupan kita, saudara. Ya. Sampai hari ini saya lihat, saudara, saya bisa bertahan, saya bisa berkorban di tempat ini semua kekuatan daripada Allah. Anugerah. Setiap kesulitan, tantangan, apapun yang saya hadapi, saudaraku, ternyata saya dapat kita lampaui. Coba Anda mulai pikirkan, saudara. Apakah dengan kekuatan kita? No. Semuanya dari kekuatan daripada Tuhan. Maka Rasul Paulus mengatakan, ketika aku lemah, maka kuasaku bekerja atas kehidupanmu. Amin. Nah, umpamanya sudah ada teman yang merokok, saudara. Ya, merokok, saudara. Dia berjanji tidak mau merokok. Dia berjanji tidak merokok. Tetapi dia berapa kemudian ketemu lagi, waduh nggak kuat. Kenapa? Karena dia berjanji dengan kekuatan dia sendiri, saudara. Tapi ketika dia mengerti firman Tuhan, ya, bahwa daging ini lemah, tapi di tengah kelemahan lama kuasa Tuhan bekerja, dia berdoanya dia berubah, saudara. Dia bilang, Tuhan, daging saya lemah. Ya. Ketika dalam kelemahan lama kuasa Tuhan bekerja. Amin. Ketika dia menyerahkan semuanya dengan anugerah Tuhan. Sampai hari ini dia cium asap perut wajah. Dia memuntah, saudara. Amin. Saya alami yang sama, saudara. Ada suatu saat kita sering, saudara, kita melakukan suatu hal kesalahan, saudara. Sampai kita berdoa, Tuhan, aku udah perjamuan kudus. Aduh, melakukan ini. Kenapa aku lakukan hal yang sama? Dosa yang sama kita lakukan, saudara. Suatu saat, rukun dalam hati saya. Ya. Pertobatan ini, saudaraku, bukan dari usaha daging kita. Tapi buah daripada anugerah daripada Tuhan. Amin. Ketika kita mengerti kasih dan kebaikan Tuhan, saudara, ini bisa menghilangkan segala hal yang tidak baik dalam kehidupan Anda dan saya. Bukan usaha kita, saudara. Buah daripada anugerah Tuhan. Coba 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6, saudara. Rasul Petrus berbicara mengenai anugerah ini, saudara, yaitu kuasa yang Allah berikan kepada Anda dan saya. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang lebih tua dan kamu semua. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang congkak tetapi mengasihi atau memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan tepat pada waktunya. Ayat ketujuhnya. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu, saudara. Nah, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, Petrus mengajar kita, saudara, untuk apa? Kita merendahkan diri kita, saudara. Kenapa? Karena orang yang merendah diri itu menerima anugerah daripada Tuhan, saudara. Merendahkan diri sini dianggap rendah hati. Jika kita mengharapkan kekhawatiran kita diatasi oleh anugerah atau kuasanya, bukan oleh kekuatan kita, saudara. Ada amin? Nah, kalau kita baca ayat ini, saudaraku. Jadi Tuhan Yesus berkata bahwa segala kekhawatiran kita
itu dapat diatasi oleh apa? Oleh kekuatan daripada Tuhan. Bukan kekuatan daripada kita, saudara. Saya pribadi hari-hari ini banyak sekali, saudaraku, orang khawatir, orang takut menghadapi kehidupan ini, saudara. Amin. Nah, sebagai pengusaha, saudaraku, saya bergerak di bidang tekstil, saudara. Kalau baca berita, saudaraku, pabrik tekstil ini tutup, ribuan orang di PHK, saudara. Ya, Menteri dalam perdagangan membuka keran import gede-gedean, saudaraku. Barang dari Cina membanjirin pasar Tanah Abang, membanjirin, saudaraku. Dimanapun, TikTok, online, semuanya barang-barang Cina dengan harga yang murah-murah. Amin. Dan kita mulai berpikir, bagaimana masa depan anak-anak saya? Ya, bagaimana saya untuk melangsungkan kehidupan saya, saudara? Kita mulai khawatir, kita mulai takut, saudara. Ya, belum kita lihat keadaan hari-hari ini, saudaraku, di mana kejahatan semakin hari semakin meningkat, saudara. Ya, kalau Anda dengar lihat di TV, saudaraku, hal-hal yang aneh-aneh yang dulu nggak pernah terjadi, sekarang terjadi, saudaraku. Di mana pornografi meningkat, judi online, segala sesuatu, waduh, saudaraku, bikin kusut dunia, membawa kita suatu kehancuran, saudara. Amin. Dan hari ini saya bisa menyaksikan, saudaraku, ketika kita bersyukur dengan masalah, saudaraku, kita mulai melihat bahwa Allah itu nggak sanggup menyelesaikan masalah kita, saudara. Betul nggak, saudara? Tapi ketika kita melihat siapa kita di dalam Kristus, kita mengerti, saudara, apa yang Yesus sediakan bagi Anda dan saya. Wow. Bukan tidak ada pergumulan, saudara. Di tengah setiap pergumulan yang ada, kita lihat bahwa kasih setia dan kebaikan Tuhan selalu ada menyertai kita, saudara. Tapi sampai hari ini, saudara, saya CMT 5 orang itu tetap Tuhan pelihara, saudara. Amin. Itu ke tangan Tuhan, saudara. Semua tangan Tuhan, saudara. Orang-orang banyak yang tutup, tapi kita, Tuhan tetap dalam pemeliharaan Tuhan, saudara. Ya. Untuk itu, saudaraku, yang dikasihi oleh Tuhan, 2 Timotius 2 ayat 1 dan 3, saudara. Dua Timotius 2, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh karena kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar dan padaku di depan banyak saksi, percayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, saudaraku, dikasih oleh Tuhan, kita lihat di sini, saudaraku, Paulus menegur Timotius, saudaraku, bukan untuk dia kuat di dalam fisik, saudara, di dalam emosionalnya, sosial atau intelektualnya, saudara. Tidak. Tapi Paulus menegur Timotius waktu itu dia masih muda. Kamu masih kuat di dalam anugerah. Ya, kuat di dalam kasih karunia yang pernah kamu pelajarin, saudara. Kenapa? Timotius waktu itu, saudara, dia mengalami tekanan sangat luar biasa. Dia mengalami tekanan dari tentara Romawi, mengalami tekanan dari orang-orang seiman, mengalami tekanan dalam kehidupannya, saudara. Hampir dia menyerah, saudara. Amin. Makanya Paulus berkata kepada Timotius, kamu masih kuat di dalam anugerah. Jangan lupa apa yang telah kamu ketahui lewat pengajaran dalam Alkitab yang kamu mengerti. 2 Timotius 1 ayat 6 dan 7, terus saudaraku ya. Kita lihat apa yang Rasul Paulus katakan kepada Timotius, saudaraku. 2 Timotius 1 ayat 6 dan 7. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tangan atasmu, sebab Allah memberi kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkit kekuatan dan kasih dan ketertiban, saudara. Ya, Paulus berkata, Tuhan tidak memberi kamu roh ketakutan, saudara.
tetap korbankan firman yang ada di dalam dirinya Timotius, saudaraku. Kenapa? Karena Timotius betul dia khawatir, dia takut menghadapi kehidupannya, saudaraku. Apalagi ancaman-ancaman dari tentara Romawi ataupun ancaman dari kalangan sendiri, saudaraku. Ya. Kalau Anda baca Rasul Paulus berbicara juga, saudaraku, di 1 Yohanes 4, saudara, ayat 18. Nah, ini ayat sangat luar biasa, saudara. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melencang ke ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kalau Anda lebih dalam baca ayat ini, saudaraku, ya. Ketakutan, saudaraku, maksud Rasul Paulus dan ketakutan di sini, saudaraku, bukan berarti kita tidak percaya Allah cukup besar, cukup berkuasa atau cukup mengasihi kita untuk mengatasi apa yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Nah, Anda dan saya kalau kita takut, kita mulai meragukan, saudara, bahwa masalah kita itu, saudara, Tuhan kita itu lebih kecil dari masalah yang kita hadapi, saudara. Seolah-olah Allah itu tidak mau campur tangan, Allah itu tidak sanggup untuk mengatasi kehidupan yang kita jalani hari ini, saudara. Dan kalau kita lihat, saudara, ternyata ketakutan ini, saudaraku, ini suatu kesombongan dalam kehidupan kita. Untuk itu, Rasul Paulus keluar ayat ini, saudara. Barang siapa yang ketakutan, dia tidak sempurna di dalam kasih, saudara. Kita mengaminkan ketidakpercayaan kita bahwa Allah itu tidak sanggup mengatasi hal yang kita hadapi hari-hari ini, saudara. Sehingga ayat ini keluar. Tuhan berkata, sang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih, saudara. Ketakutan itu ternyata membuat kita merasa kita sombong di hadapan Tuhan. Amin. Kita sombong. Kita pikir hidup ini berbicara mengenai siapa kita. Bukan. Mengenai siapa Kristus yang tinggal di dalam kehidupan ini, saudara. Kita mulai membuka pikiran kita, saudara. Untuk itu hari ini, barang siapa khawatir dan takut, saudaraku, saya mulai, tidak gampang, saudara. Ketika saya mengerti firman ini, saudaraku, ternyata bilang, oh Tuhan, seringkali saya sombong ternyata. Saya khawatir, saya takut bagaimana nanti anak-anak saya menjalani kehidupan mereka, saudaraku. Bagaimana nanti mereka, sekolah mereka, bagaimana nanti masa depan anak-anak saya, dan segala sesuatu, saudaraku. Ketika saya mengerti firman ini, saudara, saya katakan, Tuhan ampuni saya. Ternyata saya hari ini, saya sombong di hadapan Tuhan. Amin. Ketika kita berfokus kepada masalah, saudaraku, kita tidak melihat keberadaan kita, saudara. Berkali-kali saya alami hal seperti ini, saudara. Amin. Ketika saya berfokus kepada anak-anak saya, saudara, mereka udah mulai besar, saudara. Mereka udah mulai punya pacar, saudaraku, ya. Dan saya mulai melihat masalah, bagaimana nanti mereka mau berumah tangga dengan pernikahan mereka, nanti cucunya gimana, rumah mereka. Kita dijejal dengan hal-hal yang secara kita lihat jangan pikiran mata kita, saudara. Akhirnya apa, saudaraku? Kita mulai lupa. Amin. Bahwa Tuhan, kita mengasihi anak-anak kita, saudaraku. Ternyata Bapa di surga, dia lebih mengasihi anak-anak saya daripada saya mengasihi mereka, saudara. Ada amin. Sebagaimana Bapa memberkati saya, memelihara saya, begitu juga Bapa di surga, dia akan memelihara, mencukupi apapun kebutuhan yang anak-anak saya perlukan dalam kehidupannya, saudara. Sebagai orang tua mungkin kita terjebak dalam hal ini, saudara. Amin. Sehingga kita berpikir bermasalah, bagaimana kita ketakut, malam-malam kita mikir gak bisa tidur, saudara. Tapi ketika kita mengerti kebenaran firman Tuhan, bahwa kekhawatiran, ketakutan itu membawa kita menjadi sombong di hadapan Tuhan. Kita pikir kita mampu untuk mengatasi segala sesuatu. No. Sampai hari ini, saudaraku, Tuhan menyertai Anda, memberkati Anda, memelihara hidup Anda. Apapun keadaan kita, saudara. Mungkin Anda dalam kekelimpahan hari-hari ini, saudara. Amin. Dan kita tahu
Ketika kita mengalami kelimpahan, kita mengalami kelebihan, segala itu karena kemurahan Tuhan, karena kepercayaan daripada Tuhan. Saudara. Jangan ada orang yang memegangkan diri di hadapan Tuhan. Ya. Orang yang congkak akan direndahkan Tuhan. Amin. Justru kita lihat dalam firman Tuhan. Ada satu orang yang anak muda yang kaya raya, saudaraku. Datang kepada Yesus. Orang yang membenarkan dirinya. Justru dia meninggalkan Tuhan. Saudara. Ya, Tuhan katakan, jual semua hartamu. Ikutlah aku. Dia meninggalkan Yesus. Tetapi orang yang berdosa, saudaraku. Seperti Sakeus, saudaraku. Justru dia mengenal kasih Tuhan, dia berubah dalam kehidupannya, saudaraku. Amin. Nah, orang yang congkak, orang yang sombong, itu adalah musuh daripada Tuhan. Dia tidak pernah mengenal kebaikan Tuhan. Dia selalu berbicara mengenai diri dia pribadi, saudara. Ya. Sedikit lagi, saudara ya, saya lanjutin, saudara. Nah, kekhawatiran apa yang dimaksud oleh Petrus di sini itu? Kekhawatiran mengenai kehidupan, saudara. Yang saya jelaskan tadi, saudara ya. Roma 5 ayat 2, saudara. Roma 5 ayat 2. Oleh dia kita juga berjalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini, saudara. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan daripada Allah. Nah, untuk masuk dalam kasih karunia ini yaitu iman kita, saudara. Jadi apa yang kita percayai, kita bertindak sesuai dengan apa yang kita percayai, saudara. Ada amin. Nah, Petrus, saudara, ketika Yesus berjalan di atas air, saudara, ya. Ketika Yesus berkata, mari Petrus jalan ke tempat aku. Okay. Petrus percaya dan dia mulai melangkah, saudara. Ketika dia kakinya melangkah, dia bertindak sesuai dengan apa yang dipercayai. Dia berjalan menemui Tuhan Yesus, saudara. Tapi lihat, ketika dia melihat keadaan di sekelilingnya, saudaraku, dia melihat angin kencang, ombak besar, saudaraku. Akhirnya apa? Dia tenggelam, saudara. Tapi Tuhan mengangkat dia. Lihat sih, saudara. Bukan anugerahnya yang gagal atau kuasa yang gagal, tetapi iman dari Petrus yang melemah, saudara. Dan akhirnya dia jatuh, saudara. Ya. Jadi kita percaya, kita bertindak seperti apa yang kita percayai, saudara. Ada amin? Yesus sebagai pohon anggur dan kita adalah carang-carang ranting, saudara. Saya diberkati satu pendeta Billy Lantang yang botak itu, saudara. Billy yang botak, dia disembuhkan dari kankernya, saudara. Dan dia berdoa seperti ini. Apa? Dia bilang, Tuhan pokok anggur. Pokok anggur itu Yesus gak pernah sakit. Enggak ada saya kanker di pokok anggur itu. Dan dia bilang, aku sebagai ranting, sama. Ada amin? Sama. Tidak ada kanker. Dan dikatakan bahwa oleh pokok anggur Yesus dia disembuhkan. Tapi disembuhkan di hari ini. Dia bersaksi di mana-mana. Amin. Nah, saya juga berdoa seperti itu, saudara. Saya bilang, Tuhan, pokok anggur, Tuhan tidak pernah berhutang, saudara. Betul? Betul, Tuhan tidak pernah hutang. Bahkan bayar pajak kepada Kaisar mancing ikan, Kaisar bayar, saudara. Begitu aku sebagai ranting. Ya. Aku percaya aku tidak punya hutang. Karena firman kata bahwa aku tidak berhutang tapi memberi pinjaman, saudara. Ada tertulis itu dalam firman Tuhan, saudara. Amin. Yang punya hutang hari ini, kita bertindak seperti apa yang kita percaya, saudara. Tapi dengan syarat, jangan berhutang lagi, saudara. Kalau kita berhutang lagi, kita akan nambah hutang itu, saudara. Hari-hari ini yang dihilangin adalah hutang, saudara. Amin. Karena orang, ya. Saya pernah menyampaikan ketika ada seorang, masih ada sedikit ya, saudara.
26 ya. Nah, ketika saya pernah menyampaikan kita naik perahu saudaraku ya. Naik perahu yang melawan arus saudaraku. Pernah saya bersaksi itu ya saudaraku ya. Ya, kita kadang-kadang melihat kita meluncur ke depan saudaraku. Dengan benda yang melawan arus saudaraku. Ya, kita lihat ada kapal yang dari sono ke sono ya, tidak melakukan apa-apa saudaraku. Ya. Mereka santai-santai, mereka minum, yang kita kita berjalan dikit-dikit saudara karena kita melawan arus saudara. Begitu dalam keadaan kita hidup dalam dunia ini saudara. Ada amin. Dan untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan, mari kita mendayung melawan arus dunia ini saudara. Ya. Jadi tujuan kita saudaraku bukanlah untuk kelihatannya seperti Kristus, melainkan menjadi benar-benar seperti Kristus dalam memajukan kerajaan Allah dan menghancurkan perbuatan iblis. 1 Yohanes 3 ayat 8. 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Anda dan saya, saudara. Nah, bagaimana kita bisa bertumbuh dalam anugerah, dalam pengenalan kita akan Tuhan? Tidak ada jalan lain, saudara. Saya selalu berbicara kepada anak-anak saya, saudara. Mereka untuk apa? Memisahkan diri mereka, saudara. Ambil waktu, saudara, memisahkan diri kita untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat kebenaran daripada firman Tuhan, saudara. Kita bersyukur, kita ada doa di sini, kita ada karsel, saudara. Saya pribadi, saudara, kadang-kadang kita capek dalam pekerjaan, saudara. Waduh, apalagi saya secara pribadi, saya ngurusin konveksi sendiri, saudara. Capek. Tapi ketika kita meluangkan waktu untuk Tuhan, saudaraku, kita bersekutu di tempat ini, kita berdoa, saudaraku. Kalau secara jasmani, apa yang kita dapat, saudara? Kita mungkin nggak rasain apa-apa, saudara. Tapi tahu Anda, saudara, kekuatan datang daripada Tuhan. Pemberhentian itu ada, saudara. Sampai hari ini kita lihat bahwa pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan selalu menyertai Anda dan saya, saudara. Amin. Nah, kita mesti memisahkan diri kita, meluangkan waktu kita, saudara, untuk apa itu kita bersekutu dengan Tuhan. Kadang-kadang nggak bisa, saudara. Betul nggak, saudara? Apalagi ibu-ibu, saudara. Sinetron, darkor Korea itu lebih penting, saudara. Saya berbicara istri saya. Nah, dulu sebelum ada multimedia internet sekarang ini, saudara, kita tuh berdua sering ngobrol, saudara. Orang bilang ada setan bantal, saudara, betul lah. Kita mulai cerita, oh ini, itu, ini, saudara. Jujur, sekarang apa? Dia kesibukan dia, saya kesibukan saya, saudara. Kita mulai tegur, saudara. Begitu anak-anak, kadang-kadang saya lihat di restoran, saudara. Anak, istri, mereka semuanya main HP. Kesibukan masing-masing, saudara. Oh, ini kapan? Nggak ngomong, saudara. Padahal makan itu untuk kita bersosialisasi satu dengan yang lain, saudara. Begitu yang kesibukan hari-hari ini kita, saudaraku. Dunia begitu menarik kita, saudaraku. Seolah-olah, saudaraku. Kita itu dekat dengan Tuhan, kita itu bersekutu dengan Tuhan. Tetapi dia memisahkan kita dari apa? Dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Itulah tujuannya, saudara. Ya. Dan hari-hari ini, banyak kita gereja yang terlena dengan hal yang seperti ini, saudara. Ya. Tujuan daripada kuasa kegelapan hanya satu, menghancurkan, saudara. Kita lihat gereja hari-hari, kalau kita nggak benar-benar mengerti dan memahami keberadaan kita di dalam Kristus, saudaraku, ya, kita akan terlena, kita akan terbuai, saudara. Akhirnya apa? Satu, kita kompromi, saudara. Dalam segala hal, saudara. Ya, kompromi di dalam keluarga kita, kompromi di dalam bisnis kita, kompromi dengan segala apapun yang dunia tawarkan, saudara. Ada amin? Nah, yang terakhir, saudara, Ibrani 12 ayat 12 sampai 15. Ini terakhir, saudara. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Ayat 13. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang dengan terpelecok tetapi menjadi
menjadi sembuh, saudara. Terus, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun yang melihat Tuhan. Ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhi daripada kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan menyebarkan banyak orang, saudara. Menjauh daripada anugerah ini, saudaraku, berarti kita menghindari perlawanan musuh, masuk ke wilayah netral dan berpuas diri, saudara. Ya, dan kita mulai bermegah seolah-olah semuanya karena kekuatan dan kemampuan kita, saudara. Amin. Ini yang sangat berbahaya bagi kita gereja Tuhan. Jangan sering hari ini orang yang egois, saudara. Kemarin saya sharing sama teman saudaraku. Dibilang, Pak Kong, tahun 2025 resesi. Sekarang kalau ada uang beli beras lagi, beli emas, beli tanah, beli beras lagi, saudaraku. Karena nggak punya duit untuk beli emas. Ya. Saya bilang dia, kita masih tolak segala nubuatan-nubuatan yang tidak benar. Ada lagi yang, Pak, sekarang akhir zaman, saya tidak akan izinkan anak saya untuk menikah. Nanti dia akan mengalami kesusahan-kesusahan. Saya tidak izinkan dia melahirkan, karena saya takut anak cucu saya menderita. Kenapa? Karena dia dengan konsep, dengan perwayuan yang salah dalam kehidupan dia, saudara. Saya katakan justru Yesus mau datang, kita bersuka cita, saudaraku. Yesus akan membedakan bagi orang sungguh-sungguh percaya kepada dia, saudara. Amin. Kita tolak segala nubuatan-nubuatan yang tidak benar, saudaraku. Sebagai hamba Tuhan, kita mengajarkan jemaat, saudara, untuk apa? Apapun yang terjadi, saudaraku. Bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Anda dan saya, saudaraku. Amin. Itu ya sepertinya yang kita seperti ajaran kepada jemaat kita, saudaraku. Jangan takut, karena takut itu berarti kita sombong di hadapan Tuhan. Kita pikir kita dapat menyelesaikan masalah kita hari ini. Tidak, semuanya karena anugerah Tuhan, saudara. Amin. Justru Paulus berkata seperti, ketika aku lemah, maka kuasa Allah itu bekerja atas kehidupanku, kata Rasul Paulus. Tapi ketika dia mengerti, memahami, saudara, dia bilang apa, saudaraku? Aku bangga dengan kesukaran. Aku bersuka cita dalam penganiayaan. Ada orang seperti itu, orang gila kali, tapi orang mengenal siapa Yesus di dalam diri dia, saudara. Amin. Semakin banyak peperangan kita hadapi, semakin besar kemenangannya akan kita peroleh di dalam dia, saudara. Amin. Nah, saudara, kita akhiri ibadah kita, mari tim musik.